Kelapangan hati di ayat 125 surat Al-An'am, ketenangan batin di ayat 28 surat Ar-Ra'd, dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba dengan keadaan yang demikian saestu leres anggenipun iman, sehingga tatkala melaksanakan perintah Allah yang diharap adalah ridhanipun Gusti Allah. Maka begitu ibadah dilaksanakan, ketaatan dijalani, ia berhasil menunaikannya, yang terasa di dalam hati adalah kebahagiaan. Kalau itu yang dirasa, maka benar kita adalah hamba. Disingkati. Yang kedua, konsistensi melakukan kepatuhan kepada Allah. Selain bermakna kembali berbuka, Idul Fitri itu juga bisa dimaknai kembali kepada fitrah. Yustakmalul fitrah, yustakmalu lil fitrah. Al-fitr, kata Al-Raghib Al-Asfahani, juga digunakan untuk makna fitrah. Wal fitratu al-halatu allati fatorna sa'alina. Sedangkan fitrah adalah keadaan tatkala Allah menciptakan manusia di atas atau dalam keadaan tersebut. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan, fitratul lati fatorna sa'alaiha, fitrah di mana Allah menciptakan manusia dalam keadaan tersebut, dalam keadaan fitrah, ai ad-dinul Islam, yakni agama Islam. Maknanya fitrah itu adalah agama Islam. Kembali kepada fitrah, dengan demikian kembali kepada ajaran agama Islam. Maka Idul Fitri juga mengajarkan agar kita kembali kepada agama Islam ini. Dan agama Islam itu adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud ketauhidan adalah penerimaan sepenuhnya apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dan melaksanakan secara sungguh-sungguh apa yang diperintahkan olehnya. Itu semakna dengan makna Islam, tunduk, patuh, taat, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Maka 1 bulan penuh lamanya kita telah melakukan proses latihan, tidak hanya 1 hari 2 hari, bahkan sampai 1 bulan penuh lamanya, untuk senantiasa patuh taat kepada perintah Allah. Tansah mindahi nopo kemawon ingkang pun dawaken, boten namung dinten kali dinten tiga ya dinten langkung sakit menika 1 bulan penuh lamanya. Kedahipun sampun dados akhlak, sampun dados sifat karakter kula pansami. Sebab nek di bulan baleni kanthi ajeg dalam waktu yang cukup lama, seharusnya sudah menjadi kebiasaan sifat dan karakter kita. Kasunyatan kados pundi maupun biji dewi-dewi. Rampung Ramadan masuk Syawal, iki terus tambah mempeng nopo terus hilang kabeh. Maka pesan pentingnya adalah jaga kepatuhan yang sudah diupayakan dengan susah payah sampai 1 bulan penuh lamanya. Ampun kemudian dilepas begitu saja. Upayakan ketaatan, kepatuhan yang dilakukan secara terus-menerus menikah. Sebab kontinuitas keajekan itu yang menjadi sebab Allah akan hantarkan kita pada penutup usia yang terbaik. Kontinuitas itulah yang jauh lebih penting dari amal sebesar apapun yang ternyata dilakukan hanya sekali, 2 kali, atau dilakukan dan kemudian berhenti. Nabi ngantos ngendika, Nabi mau yang kula aturaken baru sampai kita bisa sampaikan di kitab Fiqhul Aulawiyah. Nabi bersabda,
amal yang dilakukan secara terus menerus lebih baik, lebih utama, afdolamin, lebih baik ketimbang amal sebesar apapun yang dilakukan kemudian berhenti. Inna hadzal yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yusadiddin, dan tidaklah memperberat seseorang di dalam beragama illa ghalabah, kecuali pasti dia akan dikalahkan. Innallaha fa innallaha la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan memberi pahala kepadamu hingga kamu sendiri bosan karena amal di dalam Islam itu kata tulis. Ada orang mungkin sedemikian bersemangat melakukan amal, dia memperbanyak amalnya, tetapi tidak mengukur kemampuan, sehingga dia mengalami kelelahan, kebosanan, lalu berhenti dan tidak lagi mampu memulai lagi. Maka lebih baik orang yang tidak terlampau banyak tetapi mengupayakan kontinuitas keajian. Badhe nindakake sak kata-kata amal menika nganti mati ya ora rampung. Belum semuanya dilaksanakan. Maka yang dikehendaki adalah keajian, karena itu yang lebih menjamin terbentuknya sifat perilaku akhlak. Ada beberapa hal yang penting dicermati. Contohkan satu contoh. Abdullah bin Amr bin As pernah punya amal baca Quran khatam tiap hari. Lalu ditegur oleh Nabi, jangan begitu, khatamkan Quran dalam 30 hari. Ya Rasul, itu terlalu lama. Sudah khatamkan dalam 20 hari. Lebih cepat dari itu saya masih mampu ya Rasul. Ya sudah khatamkan dalam 1 pekan. Ya masih nawar lagi. Ya sudah khatamkan dalam 3 hari. Masih nawar lagi. Nabi mengatakan tidak akan paham orang yang menyelesaikan Quran kurang dari 3 hari. Lalu diambil ukuran standar itu, 3 hari sekali khatam. Terus berlangsung bertahun-tahun sampai di usia Abdullah bin Amr ini sudah sepuh, sudah menjadi alumni junior, tapi belum pernah hadir di sini. Dia kemudian mengalami kepayahan, kesulitan untuk mencapai target 3 hari sekali khatam. Lalu dia berbicara sendiri, seandainya dulu aku menerima keringanan dari Nabi. Dia menyesal kenapa dulu dikasih keringanan tidak diambil sendiri 3 hari sekali khatam. Ada waktu di mana kemampuan itu akan menurun. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kasih sayang, karena tatkala seseorang membangun kontinuitas beramal, keajikan indah, amal kasainan, itu saestu pun lampah, wonten setunggal wekdal, ada satu waktu tatkala kemampuan itu menurun, melemah hingga tidak dimiliki lagi. Mawi welas asihipun, dengan kasih sayangnya, maka Allah akan tetap memberikan pahala kepadanya sama persis dengan tatkala ia dulu biasa melakukannya. Saniki panjenengan upayake 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali khatam Quran, terus berupaya aja sampai di waktu tatkala mungkin krono mungkin sakit, krono mungkin yuswa yang menjadikan berat untuk memenuhi target yang dulu mampu, maka Allah tetap mari ganjaran persis kados ini rumit.
Keterangan ini bisa panjenengan baca di tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, tafsir surah At-Tin. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Beliau memberikan keterangan di antara tafsiran tentang ayat ini, manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, saape-ape bentuk. Ini di antara tafsirnya, bukan satu-satunya tafsir. Tetapi sebaik-baik bentuk ini tidak akan berlangsung selamanya. Tsumma radadnahu asfala safilin, kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Di antara tafsirnya itu adalah sebaik-baik bentuk ini tidak selamanya, maka nanti akan berubah pada satu kondisi ora kaya sadurunge. Jenengan terakhir kali ngilu kapan? Wis rumangsa sepun apa isih? Pengestan bisa dulu. Nah, rasanya kayak tesen. Rasanya dulu kencang, sekarang apa motor kencang itu? Kendor. Dise ireng saiki putih. Biyen utuh saiki wis sudo. Niku di antara mana kami kembalikan setelah tadinya sebaik-baik bentuk. Tetapi kata Buya Hamka, jika saat kondisi terbaik nalika tasih enem di masa muda, punya kebiasaan amal kebaikan, tatkala dikembalikan pada kondisi yang lemah di usia tua, mungkin sakit-sakitan dan sebagainya, amal kebaikan yang dilakukan dengan iman, dasarnya iman, akan terus mengalirkan pahala kepadanya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu di antara maknanya begitu. Cek di tafsir Buya. Dan tafsiran ini semakna dengan hadis Nabi Sahih riwayat Imam Bukhari. Man kana lahu wirdun, barang siapa yang punya wirid, yaitu amal yang dilakukan secara rutin. Tsumma, kemudian ia terhalangi untuk melakukannya. Bima mas tato, dengan sesuatu yang dia tidak mampu, udzur yang menghalangi ia untuk menjadikan tidak bisa melakukan kebiasaannya itu, maka Allah berikan pahala sebagaimana ia melakukannya. Nah, wonten udzur halangan ingkang dadosaken kalawan sami boten saged tindake kebiasaan, Gusti Allah tetap maringi ganjaran. Yang saya sampaikan adalah membangun amal yang rutin itu menjadi sangat penting, karena kita tidak pernah bisa memastikan iso terus. Kita tidak pernah bisa memastikan kuat terus. Kita tidak pernah bisa memastikan sehat terus. Tapi kalau sebelum itu kita sudah punya amal kebiasaan, meskipun kita tidak lagi bisa melakukannya karena undur-undur tadi, Allah tetap mari ganjaran sama persis tatkala kita mengerjakan. Nah, karena itu berupayalah untuk memiliki konsistensi tindake amal kasainan, ibadah, amal soleh, lakukan secara terus menerus, mengupayakan keajekan supados kepan sapunika tansah pinaringan ganjaran.
Bahkan kalau mati menemui ajal tiba, dan itu sesuatu yang di luar kemampuan kita, sehingga kanthi makaten kula pansami boten saged nindakake amal, sudah pasti nek mati langsung amal. Allah tetap mengalirkan pahala dari amal yang dulu kita lakukan secara rutin nalika bisa. Nah itu bagian akhirnya menggogolkan sami berupaya indah amal itu buatan sing penting wis dilakoni yang tetap anggenipun mampu. Agar dengan itu Allah senantiasa mengalirkan pahala kepada kita dan mengantarkan kita pada amal terbaik saat ini harus kita tinggalkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya. Waktu terbatas, Allah sanes kita bisa lanjutkan. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sigit Yulianto yang telah memberikan tausiahnya yang sangat memotivasi kami, khususnya berkaitan dengan amalan-amalan yang secara intinya tadi puasa kita 1 bulan itu sebagai bentuk dari kita ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi contohkan sahabat Nabi dengan hatam 1 hari 1 Quran, lalu oleh Rasul 30 hari. Kita santri itu sama Ustadz Sigit, kalau setelah saya bagi kemarin itu kita tuh 10 bulan, karena 1 juz itu 10 hari, 1 bulan berarti 3 juz, berarti kalau 1 bulan 30 juz kita 10 bulan baru khatam. Itu pun banyak yang dalam catatan saya itu tanda cross, entah mungkin dia sudah baca tapi lupa lapor, sehingga kalau 1 juz tidak saya beri tanda Ka'bah, itu bukan berarti saya menganggap itu tidak selesai 1 juznya, tapi karena laporan kalasnya itu saya tidak masuk, karena saya sehari 3 kali mengkontrol seperti itu. Tapi dengan kajian dari Ustadz Sigit, tidak keberatan kalau dalam saya membuat program 1 week 1 juz, karena selama ini 10 hari dari 1 juz. Tapi itu bahkan pernah saya pancing, saya mengasih jadwal 3 hari, itu langsung dilaporkan 1 hari itu. Ini kan luar biasa, padahal saya memancing. Tapi setelah saya konsultasi sama Pak Ketua, jangan diberikan langsung, karena bisa saja kalau beliau baca, besoknya dia nggak tilawah. Padahal target kita setiap hari kita itu membaca Quran, walaupun itu hanya 1-2 ayat. Saya memang pernah kirim itu. Dan mohon kemarin pada santri ada yang sudah mendahului, sehingga saya terpancing. Loh, ini sudah langsung bisa memberikan langsung 2 ayat, saya kirim aja. Mulai dari ayat 20 langsung saya sampai ke 75, karena ada yang sudah kirim Ustaz. Itu diselesaikan juga. Tapi dari proses saya ada 8 yang sebenarnya tidak mundur, hanya dia konsen ke saya, waktunya tidak ada. Padahal saya bilang, sekarang HP itu kan sudah ada bacaan Quran. Pokoknya setiap sholat dibuka aja 2-3 ayat dibaca, pasti 5 kali sholat pasti rampung. Jadi Bapak itu yang kami hormati, dan kita waktu surat pagi kita mungkin ada 5 menit kita nanti selama-salaman, mungkin dibantu saya atur ya. Nanti Ustadz Sigit di sini, nanti sesepuh kita langsung salaman. Jadi nanti yang putra duluan, nanti baru yang putri. Jadi nanti posisi di sini nanti kursi kita tarik aja. Jadi kita tidak merubah kursi. Jadi semuanya keliling berdiri, ya. Cuma nanti di sini Ustadz Sigit berdiri, nanti diawali oleh Pak Natal, Pak Tarong, dan Pak Umar. Nanti kita berdiri, nanti pokoknya semua berdiri di sana. Nanti dilanjut oleh ibu-ibu. Sesuai pesan saya, nanti kalau santriwati itu ke santri putra,
cukupin saja ya. Ya mungkin kalau ke saya khusus tidak apa-apa. Ini intermezzo ya, jangan dimasukin hati ya. Dari tadi serius banget ini santri ibu-ibu. Monggo dibantu. Monggo dibantu. Monggo langsung monggo bapak-bapak langsung diri saja. Pak saya monggo. Saya di sini. Jangan saya harus di sini masa saya di belakang. Monggo Pak nanti buat sholat soalnya dapat hadir pas ini. Nanti setelah kita sini langsung bergilir ya. Ibu-ibu belum bergilir ya. Nah, nanti kalau udah selesai langsung aja. Ini boleh itu. Ya Bapak, jadi Bapak, ya Pak Saya sehat ya Pak ya. Ini baru muncul ini santri baru ini Bapak ya. Pinter. Izin Bapak izin. Ini dia Mana? Nah, tugas. Datang. Mana? Silakan Pak Tagor sekarang. Oh ya, yang sudah ini nanti langsung ngambil snack dan konsumsi bapak-bapak. Nanti ibu-ibu. Silakan bapak-bapak yang sudah clear bisa langsung ngambil snack, kita wudhu dan sholat. Boleh makan dulu, boleh Pak. Pokoknya udah selesai. Kita ngambil. Punya yang itu apa ini? Saya punya yang punya saya mana? Itu.